Saya ada membaca sebuah artikel, dan ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Artikel ini ditulis oleh seorang ustadz. Sebetulnya ustadz yang menulis ini bukanlah ustadz yang terkenal, tetapi dia tulis berdasarkan pengalaman hidup dan tugas dia. Ustadz ini bernama Ustadz Komarudin. Dia bekerja di salah satu rumah sakit Islam di Jakarta selama 30 tahun lebih. Selama 30 tahun lebih ketika dia berdinas di rumah sakit Islam itu, dia mendapat tugas dari pihak rumah sakit itu untuk membimbing orang-orang yang menghadapi sakratul maut. Itulah tugas dia selama dia melaksanakan tugas di rumah sakit itu. Dalam perjalanan tugas yang selama itu, dia mengamati, dia memperhatikan banyak pengalaman yang dia dapatkan. Salah satunya, dia mencoba mengambil survei, karena dia lihat ketika orang menghadapi sakratul maut itu, dari 1000 orang yang dia ambil data, itu hanya 7% yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi kalau 7% dari 1000 orang, berarti hanya 70 orang. Penasaran dia dengan ini, dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya, kenapa kok cuma sedikit sekali yang mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu di akhir hayatnya. Dia cobalah bertanya kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi rata-rata ketika dia mendapatkan orang-orang yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu dengan baik, dia bertanya dengan keluarga yang ditinggalkan, apa sebenarnya amalan yang dilakukan oleh si almarhum ataupun almarhumah ini. Rata-rata dia dapatkan dari jawaban keluarga itu ada 5 amalan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa almarhum itu semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjemaah. Ini jawaban ini hampir sama. Dari beberapa keluarga yang dia tanya, semua ada jawaban itu. Kemudian yang kedua, dia katakan almarhum almarhumah itu selama hidupnya setiap hari selalu membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Dan rata-rata mereka memiliki kebiasaan seperti itu. Lalu yang ketiga, dia dapatkan lagi almarhum dan almarhumah itu selalu istiqomah melakukan infak dan sedekah, walaupun dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi setiap hari itu dia lakukan. Kemudian jawaban yang keempat dia dapatkan bahwa almarhum dan almarhumah itu selalu menjaga terhadap hal-hal yang akan masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya, tentu terhadap hal yang halal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dia katakan dia dapatkan data itu, almarhum dan almarhumah ini selalu menjaga silaturahim. Memang kalau kita lihat, ini hanya berdasarkan sebuah survei, bukan berdasarkan hadis maupun dari firman Allah. Tetapi kalau kita lihat 5 poin ini, itu semuanya berisi hal-hal yang tentang kebaikan. Dan hal tentang kebaikan ini adalah sesuatu yang sangat disesalkan oleh sebagian kita nantinya ketika kita sudah meninggal dunia. Itu yang disampaikan di dalam surat As-Sajdah 12 itu, bahwa ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan kebajikan, dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Jadi kalau kita lihat di sini, amal-amal kebajikan ini nanti menjadi hal yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, sementara kita hari ini masih ada di dunia. Oleh karena itulah, jangan pernah kita meninggalkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan. Termasuk subuh hari ini adalah salah satu kebaikan yang kita laksanakan. Kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang nantinya yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah.